Jadi buat teman-teman yang mempunyai bisnis, yuk jangan takut karena semua fasilitas dari rumah pun itu sudah ada ya lewat digital. Sebab dengan kita punya usaha, itu kita punya banyak sekali manfaat. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Hilmi. Jadi teman-teman kalau misalnya DM gitu, dibalasnya itu insya Allah ya sama saya. Salah satu adminnya dari SBO. Dan kita udah kehadiran bintang tamu yang spesial. Mbak Cilia, boleh silakan memperkenalkan diri? Ya, halo semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Saya Silya. Ya, saya ibu dari 3 orang anak. Ya, dan alhamdulillah punya bisnis yang insya Allah nanti kita selama kurang lebih 40 menit ya, Mbak Hilmi ya, sharing-sharing. Iya. Ya, sekarang boleh dong perkenalkan bisnisnya Mbak Cilia itu di bidang apa sih? Dan nama brandnya itu apa nih? Biar teman-teman udah tahu dulu. Oke, jadi uh, awal bisnis dulu itu uh, waktu itu mulainya karena saya resign dari kantor. Itu kan punya anak ya 2, jadi fokus buat ngurusin anak nih. Tapi saya nggak bisa diem nih apa ya gitu. Jadi awal-awal tuh ini jadi reseller dulu, terus palu gada lah apa aja dijual gitu, sempat ikut MLM juga gitu ya. Terus tahun 2012 mulai proses hijrah waktu itu, mau apa mulai berhijab gitu ya, dan kadarullahnya dikenalkan dan apa oleh salah satu saudara ya, kakak, untuk menjadi mitra sebuah travel, dan itu nggak tanggung-tanggung, travelnya haji umroh. Nah dari situlah selama kurang lebih 6 tahunan deh, 6 tahunan jadi mitra sebuah travel. Lalu waktu itu ada perubahan sistem, akhirnya mulai mandiri. Nah di situ 2018 saya juga melihat kebutuhan ya, demand di pasaran, di mana jamaah-jamaah umroh yang berangkat itu kan butuh stamina yang kuat ya, stamina yang sehat selama menjalani ibadah. Nah, akhirnya kita buatlah sebuah produk. Jadi saya buat produk sendiri buat kebutuhan para jamaah-jamaah umroh kami, yaitu AHP Azara namanya. Jadi saya bilangnya madu premium karena satu botol itu mengandung 4 komponen zat lebah. Ya, ada propolis, madu murni, royal jelly, bee pollen gitu. Masya Allah, ternyata kita tuh sebagai manusia harus melek ya sama apa ya, sama tanda-tandanya Allah gitu. Dari awalnya ditawarin jadi mitra travel gitu ya, nggak disangka-sangka akhirnya bisa mandiri. Udah gitu bisa berkembang lagi bisnisnya di bidang yang lain ya, produk herbal itu gitu. Dan itu saling berkaitan ya sebenarnya. Dan awalnya pun Mbak Silya nggak nyangka, wah bakal punya banyak bisnis kayak gini gitu kan. Kalau misalnya saat itu Mbak Silya tidak berani mencoba jadi mitra bisnis travel, wallahu alam kan sekarang mungkin Mbak Silya ada kegiatan lain gitu. Tapi qadarullah dengan uh, niatnya udah ibadah, udah bagus banget, sama Allah dikasih jalan lain nih kamu udah bisa mandiri gitu ya, dikasih bisnis yang sendirinya gitu, dikasih bidang bisnis yang lainnya. Masya Allah, sangat menginspirasi. Nah, terus Mbak Silya pasti ada dong selama bertahun-tahun ini ada kendalanya gitu. Pasti ya, maksudnya kayak bisnis itu kan gak selalu berjalan mulus gitu. Boleh dong diceritain apa aja sih apa ya suka dukanya gitu selama menjalani bisnis bertahun-tahun ini. Orang kan tantangannya beda-beda ya. Tapi kalau saya itu karena bisnisnya lebih dengan bertemu dengan orang lain, terus
jaringan gitu ya. Nah, itu berinteraksi dengan orang itu sebuah tantangan besar buat saya. Nah, itu pandemi memang semua bisnis travel pun mengalami apa ya penurunan gitu ya, karena mau gak mau gitu, gak boleh ada yang keluar masuk. Nah, cuman ada hal positif lagi nih yang bisa kita pelajari ya, Mbak Silya. Oh, jadi dengan pandemi ini kita bisa lebih dekat sama keluarga gitu, dan Ya. oh ternyata misalnya bisa nemuin ide-ide bisnis lain gitu kan. Jadi revenue streamnya itu oh jangan cuman di travel aja gitu. Di pandemi misalnya yang herbal itu bisa jadi apa ya booming banget kan. Misalnya ini ada suplemen herbal nih di masa pandemi gitu ya Mbak Silya. Nah kalau Mbak Silya sekarang bisnisnya itu dikelola sama tim apa masih sendiri? Alhamdulillah sudah ada tim ya yang mensupport jalannya bisnis ini. Mulai dari awalnya satu, terus bisa berkembang ya. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebayangin gitu ya, oh pengen punya bisnis, pengen punya langsung karyawan banyak itu nggak bisa gitu ya. Semua tuh Iya. harus ada prosesnya gitu. Dan bagusnya Basil ya ternyata melibatkan keluarganya untuk jadi tim dalam artian harus memahami nih gitu ya bisnisnya Basil ya itu ada keperluan apa aja sih. Gitu. Basil punya ini nggak sih apa ya punya tips atau motivasi tentang bisnis gitu misalnya teman-teman di SBO nih atau teman followersnya Basil nih ya fansnya Basil ya kan banyak nih kayaknya fansnya Basil ya tuh udah lope-lope tuh apa sih tipsnya gitu ya biar mereka itu berani gitu untuk memulai bisnis jangan takut lah gitu boleh dong sharing-sharing sama kita. Yang memang sih awal-awal pasti rata-rata takut rugi. Pertama udah Ya. mindsetnya tuh udah kalau rugi gimana gitu. Terus sebenarnya gini, kalau misalnya untuk dari segi uang ya rugi gitu, kehilangan buat buat saya, menurut saya itu bukan rugi ya gitu, karena dalam proses menjalankannya itu kan kita jadi tahu gitu ya. Oh iya, Ya, kita tidak betul, boleh betul. rugi. Berarti apa yang harus diperbaiki? Keuangannya lah, atau produknya, atau customer service-nya gitu ya, seperti itu. Jadi semua hal itu pasti ada pembelajaran. Gimana? Jadi mikirnya tuh udah, oh oke, kalau bisnis saya maju ternyata banyak yang beli produk, saya harus gimana nih? Jadi udah dipersiapkan itu gitu. Oke, baik keren banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang nonton pengen mulai bisnis tapi ragu gitu ya, takut rugi gitu ya. Nah, kalau kata Basila itu harusnya takut untung gitu ya. Harus dipikirnya harus lebih jauh lagi gitu. Apalagi sekarang perkembangan teknologi udah lebih canggih, lebih serba mudah lah gitu dibanding zaman dulu gitu ya. Nah, terus Mbak Sila ini ternyata bukan cuman punya bisnis travel sama madu herbal itu, tapi punya komunitas katanya. Boleh dong spill komunitas apa sih gitu? Yang namanya komunitas Sri Kandi Muslimah Trainer Community, khusus memang untuk muslimah. Nah, di komunitas itu adalah sebagai wadah gitu buat para muslimah yang mau bangun bisnis sama yang mau mengembangkan bisnisnya. Jadi saya di situ juga kerjasama dengan beberapa ya misalnya kayak model FBO gitu untuk memberikan pelatihan. Jadi bukan dari saya sendiri sebenarnya gitu. Terus kerjasama misalnya dengan tim Shopee gitu ya. Terus dengan brand-brand lain mungkin gitu. Seperti itu untuk memfasilitasi para member yang ada di komunitas kami agar bisnisnya berkembang atau dari yang tidak punya bisnis bisa punya bisnis. Gitu. Karena perempuan, karena muslimah gitu ya, tentu kita harus tahu koridornya, syariahnya, agar ya itulah kita tahu ya posisi sebagai wanita di dalam keluarga biar bagaimanapun kan bukan mencari nafkah, tapi bukan berarti tidak bisa cari uang gitu loh, bukan berarti tidak boleh berbisnis. Masya Allah, mulia sekali ini tujuan komunitasnya. Boleh banget ya teman-teman kalau mau bergabung sama Mbak Silya. Buat teman-teman yang benar-benar ngeblank nih nggak tahu harus bisnis apa,
Mbak Cilia punya tipsnya nggak sih biar mereka tuh gimana ya melek terhadap peluang bisnis yang ada gitu? Ketika mau memulai mencari tahu bisnis mana yang tepat, sebenarnya kita kan nggak pernah tahu. Kalau menurut saya, apapun yang ada peluang orang mau nawarin gitu ya. Tapi ya jangan yang dicek dulu, karena sekarang tuh kayak peluang usaha bayar sekian bisa dapat dengan cepat gitu. Itu kan banyak banget. Ternyata itu abal-abal gitu ya, bohong. Investasi itu jangan gitu. Itu jangan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak yuk jadi reseller di sini misalnya gitu, bareng sama aku yuk, misalnya seperti itu ya. Udah tangkap aja gitu loh, karena bisa jadi ketika kita berdoa terus ada yang nawarin, itu bisa jadi adalah jawaban. Nah, kadang-kadang juga ketika perjalanan juga kita jangan terlalu menyimpulkan, misalnya kayaknya bisnisnya nggak cocok deh dengan saya gitu, karena nggak ada pembeli gitu. Kayaknya saya nggak bisa deh di bisnis kosmetik misalnya gitu ya, jadi reseller kosmetik. Soalnya saya nggak cakep, nggak cantik, terus banyak macamnya. Nah itu kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini nggak cocok, ini nggak cocok, padahal baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu semua akan ada terlihat hasilnya 6 bulan ke atas. Nah itu juga dilihat, kita harus evaluasi juga apa sih yang selama 6 bulan kita lakukan. Apakah kita nambah ilmu di bidang digital marketingnya, menambah ilmu cara kita public speakingnya, seperti itu, banyak hal ya gitu. Nah itu kita perlu evaluasi dulu. Nah jadi bagi teman-teman yang mau usaha tapi belum tahu peluang usaha apa, jangan dulu pikirin passionnya apa ya. Saya di bisnis AHP Azara itu kan juga kita ada stokis dan reseller. Dengan menjadi reseller di tempat kami itu sekitar 230.000. Jadi dapat produk, dapat website gitu ya. Terus nanti juga kita ada bimbingannya. Semuanya itu sudah disediain, udah tinggal posting-posting aja gitu ya. Itu juga gak banyak yang mengambil peluang itu gitu loh. Karena orang masih kadang-kadang menganggap itu receh. Gitu loh. Kadang murah dibilang receh gitu. Terus biaya menjadi reseller yang mahal, udah mahal duluan nih, nanti jualnya gimana gitu loh. Jadi kita akan banyak deh ketemu yang seperti itu ya. Dan bagi teman-teman nih yang mau memulai, apapun yang di depan mata itu coba diambil, tapi tentu jangan yang investasi abal-abal tadi ya gitu. Wah, keren banget nih insight yang didapat gitu. Jadi ternyata teman-teman, kalau misalnya cari peluang bisnis itu, cari yang peluangnya itu besar gitu, jangan resikonya yang besar. Tuh contoh kayak tadi Mbak Cilia bilang, Mbak Cilia ternyata passionnya di bidang fashion gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman juga sama nih di bidang fashion, tapi kan saya kalau pengen produksi sendiri gitu ya, wah modalnya juga besar gitu kan, resikonya banyak lah gitu kan, harus stok barang, harus punya gudang dan lain sebagainya gitu. Nah terus coba lihat deh lebih luas lagi, ternyata ada loh peluang yang lebih besar gitu, dan lebih kecil juga resikonya, kayak misalnya open reseller tadi gitu. Banyak kok yang dropship gitu ya sekarang, gak harus nyetok barang, gak harus punya tempat sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi setuju banget nih, kalau misalnya mulai bisnis itu, coba cari deh peluang yang paling menguntungkan itu yang mana sih gitu. Karena betul nih kata Mbak Cilia, kalau misalnya tiba-tiba pengen, kalau passionnya di bidang fashion, tiba-tiba pengen bisnis fashion, tapi circle-nya pun gak ada yang di bidang itu gitu. Jadi gak ada temen yang buat ngingetin kah gitu ya, buat yang ngarahin. Jadi kayak tiba-tiba jalanin aja. Tahu-tahu kalau misalnya amit-amitnya gitu ya, rugi atau ada bermasalah di tengah jalan kan, itu harus siap banget sama resikonya gitu. Jadi setuju banget nih sama Mbak Cilia, karena Mbak Cilia pun bukan di bidang ini ya passionnya, tapi karena ada orang yang mendukung juga gitu kan di bidang herbal tadi, di bidang kesehatan, karena berteman sama ahlinya jadi tahu gitu. Nah itu bisa banget teman-teman dicoba gitu. Mbak Cilia boleh dong kasih tahu kita ada promo apa aja? Kemarin itu kita selama dalam masa pandemi ini
untuk khusus di AHP Azara itu kita menggratiskan pendaftaran sebagai tim dari reseller kami. Kami sebutnya sih pensiar sehat ya, tim pensiar sehat kami. Kenapa? Untuk membantu. Di situ kita buat program, tentu ada time limitnya gitu. Bagi yang mau menjadi reseller itu kami bebaskan biaya 230.000-nya untuk sebagai tim pensiar sehat. Tetap nanti akan mendapatkan dari kami, juga masuk ke dalam grup binaan kami seperti itu. Itu yang sedang istilahnya kami buat program untuk membantu teman-teman semua nih yang mau memiliki usaha ya, biar istilahnya ada pemasukan. Oke, mungkin closing statement saya manfaat dari kita berbisnis ya, apalagi kita tahu sekarang udah dunia digital luar biasa keren gitu ya. Peluangnya malah lebih besar, peluang suksesnya tuh lebih besar. Kita sekali upload bisa viral gitu loh. Kalau dulu kita jualannya door to door kan istilahnya. Kalau sekarang udah duduk manis di rumah, upload foto ya bisa viral ya kalau misalnya kita menggunakan teknik yang terbaik gitu. Jadi buat teman-teman yang mempunyai bisnis, yuk jangan takut karena semua fasilitas dari rumah pun itu sudah ada ya lewat digital. Sebab dengan kita punya usaha itu kita punya banyak sekali manfaat. Pertama, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun bisnisnya baru menjadi reseller nih. Reseller apa saja ya. Manfaat. Contoh saya ambil contoh kalau dari herbal tentu bisa membantu sehat ya. Contoh kosmetik aja. Manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin bisa membuat orang lain jadi terlihat lebih percaya diri dengan make up-nya, dengan skincare-nya mungkin ya. Terus kedua, dengan berbisnis kita bisa menambah networking gitu. Wawasan kita juga bertambah gitu loh. Temannya jadi bertambah, terus ilmu kita jadi juga bertambah ya. Karena yang tadinya kita temannya cuma itu aja ya. Itu dengan dunia digital tuh kita menambah pertemanan, menambah wawasan juga. Yang ketiga tentu mandiri secara finansial. Paling tidak bagi yang belum menikah gitu ya, teman-teman yang mungkin ada yang belum menikah, tadi paling tidak merepotkan orang tua. Walaupun belum bisa memberi banyak, ya paling tidak merepotkan gitu. Semuanya bisa mandiri sendiri gitu. Dan bagi yang sudah berumah tangga, mau suami atau istri gitu ketika berbisnis itu bisa memberikan tambahan karena kita jangan terpaku sama satu perahu saja gitu. Kalau perahunya bocor kitanya semuanya tenggelam. Kalau bisa ada sekoci lainnya gitu. Sekoci itulah yang misalnya udah kerja terus satu PHK kan gitu tapi nggak ada backup income. Nah, udah gitu nyalahin pemerintah, nyalahin kantornya. Udah seperti itu. Padahal, tapi kalau kita sudah punya sekocinya, kita akan tenang gitu. Kita akan tenang secara finansial, kita sudah ada. Seperti itu. Jadi, manfaat punya bisnis itu banyak sekali, apalagi di dunia digital ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Basilia. Alhamdulillah banyak banget insight yang didapat dan tadi yang paling menusuk saya gitu ya khususnya. Nah, saya juga sebenarnya pernah dapat quotes katanya kalau misalnya cuman punya satu penghasilan gitu ya, satu keran penghasilan, siap-siap aja selangkah lagi bakal menuju kebangkrutan gitu ya, kegagalan. Karena betul banget nih kata Basilia, kalau misalnya perahunya bocor ya udah gitu karena nggak punya backup yang lainnya gitu. Jadi berlaku banget buat teman-teman yang sekarang lagi cuman bergantung sama pekerjaannya, misalnya patut banget dicoba untuk memulai bisnis, apalagi dengan kemudahan, segala kemudahan yang ada insya Allah gitu. Dimana ada kemauan di situ ada
jalan. Terima kasih banyak Basilia. Ya, sama-sama. SBO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.